Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fathia dari SMA Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 kelas 19 Banten. Kali ini saya akan mempraktikkan proses coaching untuk tugas modul 2.3. Silakan menyimak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP angkatan 7 akan mempraktekkan proses coaching. Saya memperkenalkan di sini ada saya Fathia dari SMA 2 Kabupaten Tangerang sebagai observer. Kemudian ada Pak Badrul sebagai observer kedua ya Pak. Kemudian Pak Emas Bahtiar sebagai coach dan Pak Ahmad Syakur sebagai coachee. Baiklah, sebelum memulai proses coaching, sedikit saya mengingatkan terlebih dahulu kepada Pak Emas sebagai coach bahwa proses coaching yang nantinya akan dilakukan itu akan dinilai berdasarkan rubrik penilaian yang telah diberikan, yaitu dari mulai pra percakapan, observasi sampai pasca percakapan. Jangan lupa menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai ke tanggung jawab, kemudian memperhatikan prinsip coaching. Oke. Sebelumnya saya ingin menanyakan sedikit kepada Pak Emas, nantinya kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu Pak, Bu, yang pertama hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga yaitu menggunakan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga itu yang paling spesifik yang ingin Bapak tingkatkan yang mana? Yang akan saya tingkatkan di sini untuk kompetensinya yaitu pertanyaan berbobot, Bu. Oke, berarti yang ingin Bapak tingkatkan dalam kesempatan kali ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, indikator ketercapaiannya kira-kira apa saja, Pak? Tercapaiannya yaitu kata kunci, Bu, kata kunci dari kunci ya yang akan disampaikan dari kunci tersebut atau yang akan dikembangkan. Oke, berarti indikator Bapak berhasil mengajukan pertanyaan yang berbobot adalah Bapak bisa menangkap kata kunci dari yang disampaikan oleh coachee. Nah, kalau boleh tahu, mulainya kalau dari skala 1 sampai 10 ini kompetensi Bapak mulainya dari skala berapa? Dari skala 7, Bu. Oh, skala 7 yang seperti apa tuh, Pak? Kalau boleh dijelaskan. Ya, kalau bisa dijelaskan, nanti kunci itu bisa mengembangkan kata kunci yang disampaikan. Kemampuan yang dasarnya ini. Oke, tujuannya berarti sampai skala berapa, Pak? Tujuan yang ingin Bapak capai? Sampai skala 9, Bu. Oke, dan skala 9 ini yang seperti apa, Pak? Bisa lebih mengembangkan lagi, Bu. Baiklah, mengembangkan lagi kata kunci dari coachee. Baik, kalau gitu silakan waktu dan tempat saya persilahkan. Ada Pak Emas. Iya, terima kasih Bu Fathia. Pak Syakur. Ya, Assalamualaikum Pak Syakur. Waalaikumsalam Pak Emas. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak Syakur? Alhamdulillah kabar hari ini sehat ya di antara rutinitas yang ada. Alhamdulillah berjalan dengan baik, mengajar tadi. Cuma memang ini ada beberapa hal yang menjadi pikiran ini tentang pengajaran. Tadi mengajar dengan sukses tentang asam basa.
Cuma ada kelanjutannya yang saya sampai saat ini belum mendapatkan solusi ya. Jadi KD selanjutnya ya. Ya berarti Pak Sakur nih sepertinya Pak Sakur langsung to the point ke permasalahan Pak Sakur ya. Tapi ini masih di sekolah Pak? Posisi masih Bapak ini. Masih di sekolah? Alhamdulillah masih di sekolah. Iya iya. Mungkin saya ulangi Pak ya, kita Bapak Pak, saya minta waktu 15 menit sampai 20 menit kita ngobrol-ngobrol nih Pak. Jadi rencana tadi kan sepintas Bapak sudah menyampaikan bahwa ada kendala dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas Pak ya. Mungkin rencana pertemuan atau ngobrol-ngobrol kita hari ini mau seperti apa Pak? Mau kemana gitu arah? Saya mengharapkan dari perbincangan ini saya ada ide baru ya tentang pengajaran saya yang tahun-tahun yang lalu itu saya tentang KD ini kurang serak sebenarnya ya, karena tidak pas seperti itu. Jadi saya ingin ada ide baru ya, untuk melaksanakan pengajaran saya. Bapak akan mengembangkan ide baru ya, ide baru terhadap KD yang akan disampaikan ke siswa di kelas Bapak ya. Kemudian Pak, tujuannya kita ngobrol-ngobrol kali ini ingin seperti apa Pak? Tujuan yang saya harapkan, saya mendapatkan masukan, mendapatkan semangat untuk menyampaikan KD yang minggu depan saya sampaikan ke anak-anak agar lebih pembelajarannya lebih menarik. Bisa diulangi Pak tentang apa KD-nya Pak? KD-nya itu sebenarnya masih rangkaian tentang asam basa dan saya mengajar kimia asam basa dan submateri selanjutnya adalah tentang titrasi ya, titrasi seperti itu. Titrasi Pak ya. Jadi ada kesulitan untuk mengajarkan KD tentang titrasi. Nah kemudian Pak, ukuran keberhasilan atau kita ngobrol-ngobrol ini bisa dikatakan berhasil itu seperti apa Pak? Saya anggap berhasil itu kalau saya dalam seminggu ini bisa menyusun rencana pengajaran yang tepat, yang sesuai dengan KD 4 itu ya. KD keterampilan, karena secara teori sudah, tinggal ini keterampilannya yang baik. Berarti dari segi tujuan kita hari ini agar gitu dari KD keterampilan ini bisa diterapkan Pak ya. Iya begitu. Nah kemudian ya terima kasih Pak. Nah kemudian dari skala Pak, dari skala 1 hingga 10, nah untuk mencapai tujuan yang telah Bapak sampaikan tadi, Bapak berada di posisi berapa? Kalau di rentang dari 1 sampai 10, sepertinya saya ada pada posisi 7 ya. Ada posisi 7. Posisi 7 berarti sudah lumayan cukup Pak ya, sampai ke ke level 10. Nah kemudian Pak, untuk mencapai tujuan tersebut, nah kekuatan apa nih yang Bapak miliki? Kekuatan yang saya miliki adalah walaupun KD ini rumit, ya kompleks ya, kompleksitasnya tinggi, tapi saya menguasai, memahami ya. Yang selanjutnya kekuatannya saya memiliki waktu
waktu seminggu untuk berpikir merancang pembelajaran yang tepat. Berarti yang kekuatan yang paling ini ya, Bapak memiliki waktu, Pak ya, untuk menyampaikan KD tersebut. Kemudian setelah tadi Bapak memiliki kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu waktu, tentunya Bapak memiliki peluang, Pak, peluang yang Bapak bisa ambil untuk mencapai tujuan. Seperti apa, Pak, peluangnya? Peluangnya ya, peluang untuk mencapai tujuannya pada pembelajaran kali ini adalah suatu rangkaian, dan KD 4 ini adalah KD terakhir, KD sub materi terakhir pada rangkaian materinya. Peluangnya untuk saya menyelesaikan pembelajaran ini, saya cukup yakin apabila saya bisa menghadirkan pembelajaran yang tidak sama persis dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu saya hanya menggunakan video ya, dan teori, kemudian evaluasi teori seperti biasa. Tapi hal itu kurang serap di hati saya, karena memang ada keterampilan itu harusnya anak praktek gitu ya. Cuma memang kendalanya itu tidak ada alatnya. Jadi Bapak akan ini ya, merubah mengembangkan strategi, Pak ya, strategi pembelajaran agar KD 4 tersebut dapat tercapai, Pak. Seperti itu, Pak ya. Strateginya itu strateginya. Ya, terima kasih Pak untuk strategi. Mudah-mudahan KD 4 tersebut bisa tersampaikan kepada siswa. Nah, kemudian Pak, mungkin ada hambatan gitu, hambatan. Nah, saya pengen tahu Pak, mungkin hambatannya seperti apa, Pak? Hambatannya itu, jadi literasi ini kalau mau pengajaran yang bagus, sebenarnya alatnya khusus ya, dan itu mahal. Jadi literasi itu seperangkat itu ya mungkin nyampe 500.000, dan itu hal yang mahal ya, mungkin dari sekolah belum ada. Nah, itu hambatannya, alatnya tidak ada. Cuma sementara KD-nya KD keterampilan. Mereka harus, anak-anak itu harus melakukan. Ya, jadi harus bagaimana strateginya ya. Iya. Di mana anak-anak harus praktek, tapi alatnya tidak ada atau belum ada. Ya. Jadi hambatannya itu Pak ya. Nah, mungkin Bapak terbayangkan itu solusi seperti apa gitu untuk menanggulangi hambatan tersebut, yang terpikirkan oleh Bapak gitu solusinya. Yang terpikirkan oleh saya, yang pertama itu anak harus praktek. Jadi anak harus tidak hanya menonton dan membaca, harus praktek. Yang kedua, harus paham secara teoritisnya bagaimana menggunakan perangkat literasi itu ya. Jadi kan inti dari keterampilannya si anak itu memahami, mengerti bagaimana kalau dia menggunakan alat seperti itu. Berarti praktek, anak-anak harus praktek, kemudian paham teorinya. Nah, kemudian Pak, untuk tadi Bapak sudah cerita mengenai hambatan, kemudian solusinya. Nah, sekarang rencana Bapak nih Pak untuk mencapai agar KD tersebut bisa tersampaikan. Bisa diceritakan Pak? Ya. Intinya tadi kan dua ya, jadi harus praktek dan tersampaikan landasan atau inti dari submateri tersebut. Jadi saya pikir dengan anak memahami
teorinya itu sepertinya saya tetap menggunakan seperti tahun lalu video ya. Jadi saya akan strateginya, saya akan tayangkan videonya, saya akan lihat bagaimana prosedur yang benar menggunakan literasi, keterampilannya seperti apa yang harus dikuasai siswa, tayangan video. Kemudian untuk agar praktek, karena alatnya tidak ada, mungkin saya akan mencari alternatif ya. Alternatif yang dimana fungsinya sama dengan literasi, walaupun tidak sama ya, alatnya ya bukan alat literasi, tapi fungsinya sama dan memiliki prinsip kerja yang sama. Mungkin itu yang saya pikirkan sekarang. Ya, jadi Bapak sudah menemukan ya strategi di mana KD tersebut karena keterampilan, tapi ya anak itu harus mengalami Pak ya, mengalami. Jadi pertama Bapak dengan memutar video prosedur mengenai literasi. Nah, kemudian Bapak mencoba mencari alternatif lain. Nah, kalau tadi alatnya kan lumayan mahal, nah jadi Bapak alternatifnya menggunakan alat lain yang fungsinya hampir sama Pak ya? Hampir sama, iya. Nah, kemudian jangka berapa lama Pak jangka waktunya untuk mencapai tujuan tersebut? Jangka waktunya saya mempunyai waktu tadi seminggu ini berancang pengajarannya. Maka dalam waktu seminggu ini saya akan mengidentifikasi alat-alat yang mempunyai prinsip bisa menyamakan prinsip kerja literasi yang sebenarnya, walaupun ini alatnya alat alternatif ya. Jadi kan literasi itu tabung kaca yang panjang berskala dan bisa membuat tetesan konstan. Nah, nanti dari tetesan konstan itu siswa dapat mengetahui titik ekivalen dan titik akhir literasi. Nah, mungkin alatnya tidak sama, alatnya bukan alat literasi, tetapi sama pada intinya, yaitu titik ekivalen dan titik akhir literasi. Alatnya, nah ini akan saya identifikasikan ya. Alat apa yang sekitar rumah anak ada yang bisa tetesan konstan dan hasil tetesannya itu bisa dihitung, bisa terbaca berapa mili yang keluar, sehingga titik ekivalen dan titik akhir literasinya bisa dihitung, bisa diketahui. Ya, berarti itu rencana Bapak. Ya. Nah, kemudian untuk ukuran keberhasilan Pak dari rencana Bapak itu bagaimana Pak ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilan dari rencana saya adalah saya membuat langkah-langkah cara membuat alat alternatif literasi itu. Jadi saya akan membuat semacam worksheet yang mempunyai atau yang membuat alat tersebut memiliki prinsip kerja yang sama dengan alat literasi. Ya, itu seperti itu ya Pak ya, ukuran keberhasilannya. Nah, kemudian Pak, yang selanjutnya nih, saya boleh bertanya lagi nggak Pak mengenai komitmen Bapak nih terhadap rencana aksi Bapak yang tadi sudah Bapak sampaikan. Komitmen saya mungkin setelah pembicaraan ini saya akan mencari ya di dapur ya, di rumah kira-kira alat mana yang alat itu berupa tabung, mungkin agak panjang tapi ujungnya itu bisa lancip, nanti dibolongin. Nah, saya coba nanti tetesan dari tabung itu kita hitung untuk mengetahui ekivalen dan titik akhir. Seperti itu. Ya.
Jadi akan mencari apa namanya solusi ya Alat, mengenai alat dan bahan terutama alat yang ada di sekitar rumah saya. di sekitar rumah Bapak ya. Iya. Nah, untuk menjaga komitmen tersebut, Pak, saya boleh tahu nggak siapa gitu yang dapat membantu Bapak? Yang dapat membantu saya pikir adalah rekan ya, rekan guru saya. Saya mungkin bisa berbincang dengan dia, apakah dia punya pengalaman, walaupun dia ngajar di kelas 10 ya, ini materi kelas 11 dan saya ngajar di kelas 11, tapi kita akan sharingnya. Jadi intinya kolaborasi ya, kolaborasi. Saya akan berkolaborasi dengan teman untuk mengatasi masalah strategi pengajaran yang alatnya terbatas atau tidak ada, sementara KD-nya KD esensial. Ya, saya akan berkolaborasi seperti itu. Jadi semangat berkolaborasi terus Pak ya. Nah, ya, kemudian ternyata, Pak, setelah kita melakukan coaching ini nih, saya pengen terakhir nih Pak bertanya mengenai tindak lanjut Bapak nih setelah ini Pak. Tindak lanjut saya tadi ya, yang pertama segera saya akan, karena waktunya juga satu minggu, saya akan segera mencari alternatifnya lebih spesifik, kemudian saya rangkai, kemudian nanti saya diskusikan dengan rekan sejawat ilmu kimia. Dari diskusi itu saya harapkan dapat masukan-masukan sehingga nanti worksheet-nya juga bisa digunakan bersama ya. Kita evaluasi bersama dengan rekan kerja saya. Seperti itu. Ya. Baik Bapak, sepertinya Bapak sudah menemukan solusi yang paling tepat untuk melaksanakan KD 4 tersebut. Ya, alhamdulillah Pak Emas. Terima kasih Bapak ini ya. Sudah ada inspirasi dari saya. Jadi intinya saya tidak menyerah dengan keterbatasan fasilitas yang ada ya, dan harus berkolaborasi menggunakan sumber daya alternatif yang ada. Terima kasih Pak Emas atas insight-nya pada pembicaraan kali ini. Semangat selalu buat Pak Sakur. Mudah-mudahan tetap selalu semangat. Jadi apa yang Bapak cita-citakan, kemudian juga tersalurkanlah kepada anak-anak. Terima kasih. Saya terima kasih. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emas. Sama-sama Pak Sakur. Baik. Iya. Baik Pak Emas. Oke, gimana perasaannya Pak Emas? Alhamdulillah Bu, saya sangat senang, kemudian tetap semangat dan terinspirasi dari Pak Sakur untuk menjalankan coaching ini, Bu. Ya, oke, baik Pak. Kemudian tadi, jadi apa yang Bapak lakukan untuk mengarahkan Pak Sakur agar mendapatkan solusinya? Terus menggali dari kata-kata kunci tersebut, saya coba menggalinya, dan alhamdulillah Pak Sakur mengembangkan apa yang menjadi kata kunci tersebut, dan akhirnya membuahkan solusi Bu terhadap permasalahan yang dihadapi Pak Sakur. Iya, baik Bapak. Saya juga lihat tadi Bapak sudah menggunakan alur tirta dengan baik dari mulai tujuan, kemudian diidentifikasi tadi Bapak sudah menggunakan analisis SWOT ya Pak, dari mulai kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan semuanya dieksplor oleh Bapak. Kemudian dari sampai rencana aksinya, kemudian jangka waktu, menanyakan tanggung jawab, komitmen, sampai solusi itu muncul dari Pak Sakur sendiri, dari coach sendiri. Gitu. Baik, kemudian
Oke, setelah ini, jadi kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin Bapak kembangkan? Tadi kan bertanya, yang mengemukakan pertanyaan berbobot sudah, Bapak dapat menangkap kata kunci dari Koci dan kemudian sampai mengarahkannya menggiring mendapatkan solusi. Setelah ini apa lagi yang ingin Bapak tingkatkan dari diri Bapak? Tentunya saya tadi dari diri saya ya ingin terus meningkatkan hadir secara penuh dalam sesi coaching ini dan selalu mendengarkan aktif. Baik. Itu, Bu. Baik. Baik, terima kasih Pak Syakur, Pak Ahmad, Pak Badrul. Sama-sama, Bu Semangat Fathia. terus. Semoga semua yang kita inginkan ini bisa meningkatkan kegiatan ini bisa meningkatkan kompetensi kita pada akhirnya sebagai pendidik. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.